Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, NIM 120060023. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, dinamika perilaku individu, yang kedua, perhatian, dan yang ketiga, pengamatan dan persepsi. Yang pertama yaitu dinamika perilaku individu. Pengertian perilaku. Perilaku adalah suatu aktivitas manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa manusia dan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada pada diri manusia dan aspek-aspek di luar manusia yang bisa terbentuk dari proses belajar, imitasi pembiasaan, dan lain-lain sebagainya. Pengertian dinamika perilaku individu. Dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, dan dalam memenuhi kebutuhannya itu, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Macam-macam perilaku. Yang pertama, perilaku motorik. Perilaku motorik adalah perilaku yang dinyatakan dalam perbuatan jasmania, misalnya makan, berjalan, mandi, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku kognitif. Perilaku kognitif adalah perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, penalaran, pengenalan, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku konatif adalah perilaku yang berhubungan dengan motivasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, perilaku afektif adalah perilaku yang merupakan manifestasi dari penghayatan, misalnya marah, sedih, cinta, dan lain-lain. Yang kelima, perilaku normal. Perilaku normal adalah perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Yang keenam, perilaku abnormal. Perilaku abnormal adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, perilaku prososial. Perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyesuaikan suatu keuntungan. Cara memahami perilaku. Untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu yang pertama, pendekatan behaviorisme, yang kedua, pendekatan holistik atau humanisme. Motif yang mendorong perilaku individu. Ada dua motif. Yang pertama, motif dasar. Motif dasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, bersifat insting yang dimiliki individu sejak lahir. Yang kedua, diperoleh dalam proses perkembangannya dan tanpa dipelajari. Yang kedua, motif sosial. Yang berkembang karena belajar dan pengalaman, baik yang disadari atau disengaja maupun yang dilakukan tanpa rencana dan sadar. Selanjutnya yaitu perhatian. Pengertian perhatian. Apa itu perhatian? Perhatian merupakan peningkatan kesadaran dari seluruh fungsi jiwa untuk dipusatkan pada suatu hal, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri seseorang. Macam-macam perhatian. Perhatian terbagi menjadi dua. Yang pertama, perhatian menurut cara kerja. Perhatian menurut cara kerja yang pertama itu perhatian spontan. Perhatian spontan merupakan perhatian yang tidak disengaja atau tidak sekehendak subjek. Yang kedua, perhatian refleksif, yaitu perhatian yang disengaja atau sekehendak subjek. Yang kedua, perhatian menurut luas atau sikap batinnya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perhatian terpusat. Perhatian yang tertuju pada lingkup objek yang sangat terbatas. Yang kedua, perhatian terpencar atau merata, yaitu perhatian yang tertuju pada lingkup objek yang luas atau tertuju pada macam-macam objek. Yang ketiga, perhatian menurut sifatnya. Perhatian menurut sifatnya juga terbagi menjadi dua.
Yang pertama, perhatian statis, yaitu dalam waktu yang lama secara berturut-turut hanya dapat melakukan sesuatu tugas dengan satu perhatian saja. Yang kedua, perhatian dinamis, yaitu individu dapat memusatkan perhatiannya pada objek yang selalu berubah-ubah. Faktor-faktor perhatian. Di dalam faktor-faktor perhatian, ini terbagi menjadi dua, meliputi faktor luar. Faktor luar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, intensitas dan ukuran, kontras, pengulangan, dan gerakan. Sedangkan faktor dalam meliputi motif dan kesediaan dan harapan. Hal-hal yang menarik perhatian. Berdasarkan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, segi objek. Hal-hal yang menarik perhatian yaitu hal-hal yang keluar dari konteks atau hal yang lain dari yang lainnya. Segi subjek. Hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang sangat bersangkut paut dengan pribadi subjek. Yang ketiga, segi komunikator. Komunikator yang membawa subjek ke dalam posisi yang sesuai dengan lingkungannya. Dan yang selanjutnya yaitu pengamatan dan persepsi. Pengertian pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah suatu proses di mana tiap-tiap keinderaan harus diorganisasikan dan diinterpretasikan supaya membawa makna yang lebih dalam kehidupan manusia. Jenis-jenis pengamatan. Pengamatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengamatan ikonik. Pengamatan ikonik atau pengamatan visual melibatkan indera penglihatan. Yang kedua, pengamatan ekoik. Pengamatan ekoik atau pengamatan auditor melibatkan indera pendengaran. Dan yang terakhir, pengamatan kinestetik, yaitu pengamatan ini melibatkan indera rasa, bau, sentuhan. Proses pengamatan. Menurut fase fisiologis dan fase psikologis, perangsang ditangkap oleh indera perangsang di bawah saraf sensoris ke sistem susunan saraf pusat perangsang sampai pada saraf pusat dan terjadinya kesadaran. Syarat terjadinya pengamatan. Ada perhatian kita kepada perangsang itu, ada perangsang yang mengenai alat indera kita, urat syaraf sensoris harus dapat meneruskan perangsang itu ke otak. Pengertian persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensorik. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dari diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat. Proses terbentuknya persepsi. Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek, dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Jenis-jenis persepsi. Yang pertama, persepsi visual. Persepsi visual bisa didapatkan melalui penglihatan. Yang kedua, persepsi auditif. Persepsi ini tidak bisa didapatkan di indera pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga, persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan melalui indera kulit. Yang keempat, persepsi penciuman. Persepsi penciuman didapatkan melalui indera penciuman, yaitu hidung. Yang kelima, persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan didapatkan melalui indera pengecapan, yaitu lidah. Yang keenam, persepsi bicara. Persepsi bicara adalah proses dalam bahasa yang bisa didengar, diinterpretasikan hingga dapat dimengerti. Yang ketujuh, sentuhan sosial.
Sentuhan sosial adalah bentuk persepsi yang dibentuk saat menerima sentuhan yang berasal dari individu lainnya. Dan yang terakhir, persepsi melalui indera. Jenis persepsi lainnya adalah yang didapatkan melalui indera, yang mana mungkin tubuh manusia untuk bisa melakukan berbagai macam persepsi seperti keseimbangan tubuh, gravitasi, pembuangan urin, dan fase hingga yang dirasakan di dalam paru-paru dan hubungan persepsi dan pengamatan. Persepsi berlangsung setelah pengamatan terjadi. Apa yang disadari setelah hasil pengamatan selanjutnya ditafsirkan, disikapi, dimaknai melalui proses yang disebut persepsi. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum